Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Fadila dengan NIM 201100100. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode MORA, Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Yang pertama, di sini kita lihat penjelasan dari metode MORA. Metode MORA adalah multi-objektif sistem mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. MORA diperkenalkan oleh Breus dan Javetkas pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Breus pada tahun 2004 sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Metode MORA diterapkan untuk memecahkan banyak permasalahan ekonomi, manajerial, dan konstruksi pada sebuah perusahaan maupun proyek. Yang kedua, di sini kita lihat keunggulan dari metode MORA. Keunggulan metode MORA sendiri telah diamati bahwa metode MORA sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya, serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu juga metode ini memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan metode yang lain, metode MORA bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, kita lihat cara kerja dari metode MORA. Yang pertama, menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan dan menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, membuat matriks keputusan MORA mewakili semua informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Data pada persamaan 1 mempresentasikan sebuah matriks XMXN di mana XIJ adalah pengukuran kinerja dari alternatif I pada atribut J. M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut atau kriteria. Kemudian sistem ratio dikembangkan di mana setiap kinerja dari sebuah alternatif pada sebuah atribut dibandingkan dengan penyebut yang merupakan wakil untuk semua alternatif dari atribut tersebut. Di sini kita lihat keterangannya, XJ sama dengan respon alternatif C pada kriteria I. I 1, 2, 3, 4, N adalah nomor urutan atribut atau kriteria. J 1, 2, 3, 4, M adalah nomor urutan alternatif. X matriks keputusan. Yang berikut kita lihat matriks normalisasi atau MORA-Breus. W atau K menyimpulkan bahwa untuk menyebut pilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari setiap alternatif per atribut. Rasio ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa lihat contoh rumus tersebut. Keterangan I, kita langsung keterangannya. Keterangannya I XIJ sama dengan matriks alternatif J pada kriteria I. Baik, selanjutnya di sini kita lihat menghitung nilai optimasi multi-objektif MORA. Jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif tidak diberikan nilai bobot, ukuran yang dinormalisasi ditambahkan dalam kasus maksimasi untuk atribut yang menguntungkan dan dikurangi dalam minimasi untuk atribut yang tidak menguntungkan. Atau dengan kata lain mengurangi nilai maksimum dan minimum pada setiap baris untuk mendapatkan ranking pada setiap baris jika dirumuskan sebagai berikut.
Y kali J sama dengan sigma I sama dengan G, sigma I sama dengan 1. X kali IJ kurang sigma I sama dengan N, I sama dengan G tambah 1 X kali IJ. Keterangannya I 1, 2, G kurang kriteria atau atribut dengan status maksimise. X sama dengan G tambah 1, G tambah 2, N kurang kriteria atau atribut dengan status minimasid. Y kali J sama dengan matriks normalisasi max atau min. Yang kedua, jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif diberikan nilai bobot kepentingan, pemberian nilai bobot pada kriteria dengan ketentuan nilai bobot jenis kriteria maksimum lebih besar dari nilai bobot jenis kriteria minimum. Untuk menandakan bahwa sebuah atribut lebih penting, itu bisa dikalikan dengan bobot yang sesuai. Berikut rumus menghitung nilai optimasi multi-objektif Mora. Perkalian bobot kriteria terhadap nilai atribut maksimum dikurangkan perkalian bobot kriteria terhadap nilai atribut minimum. Jika dirumuskan, maka di sini kita bisa lihat rumusnya. YI sama dengan sigma G, J sama dengan 1 WJ X kali IJ kurang sigma NJ sama dengan G tambah 1 WJ X kali IJ. Oke, yang terakhir kita lihat menentukan nilai ranking. Dari hasil perhitungan Mora, nilai YI dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total maksimal atau atribut yang menguntungkan. Dalam matriks keputusan, sebuah urutan peringkat dari YI menunjukkan pilihan terakhir. Dengan demikian, alternatif terbaik memiliki nilai YI tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai YI terendah. Yang berikut kita masuk ke perhitungan manual di Excel. Selanjutnya di sini kita menghitung pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode Mora. Yang pertama di sini kita menentukan kriteria dan alternatif. Kriterianya disiplin, komunikasi, prestasi, optimis, lama kerja. Tipe dari disiplin benefit, komunikasi cost, prestasi benefit, optimis cost, lama kerja benefit. Bobot 0,28, 0,23, 0,20, 0,15, 0,05. Nama alternatif Ajar Singga, Fiansani, Winda Putri, Alan Anugrah. Di sini kita membuat matriks nilai. Di sini alternatifnya Ajar Singga disiplin nilainya 86, komunikasi 75, prestasi 85, optimis 70, lama kerja 90. Fian 80, disiplin 80, komunikasi 60, prestasi 85, optimis 69, lama kerja 89. Selanjutnya di sini tahap perhitungan normalisasi. Di sini disiplin dari Ajar Singga dapat dari nilai disiplin alternatif Ajar Singga 86 dibagi dengan ditambah dengan nilai Fian C18 pangkat 2 tambah C19 dari Winda pangkat 2 tambah C20 dari Alan tambah C21 dari Anugrah pangkat 2. Jadi hasilnya bisa dimasukkan di disiplin normalisasi Ajar Singga. Selanjutnya di sini nilai komunikasi rumusnya sama dari
Ajari hingga komunikasi 75 pangkat 2 ditambah dengan komunikasi Vian pangkat 2 ditambah Winda tambah Alan. Begitu selanjutnya dan hasilnya normalisasi komunikasi, prestasi optimis, dan lama kerja. Selanjutnya kita lihat dari nilai disiplin dari Vian. Oke, nilai disiplinnya juga normalisasi C18 kita bagi dengan C17 pangkat 2 tambah C18 pangkat 2. Jadi nilai dari disiplin yang alternatif pertama di pangkat 2 tambah dengan nilai disiplin alternatif kedua, dan ditambah nilai disiplin alternatif ketiga, dan seterusnya dipangkatkan 2 dan menghasilkan nilai normalisasi disiplin. Selanjutnya komunikasi juga sama, nilai alternatif yang pertama pangkat 2 ditambahkan dengan nilai alternatif kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan mendapatkan hasil dari normalisasi komunikasi alternatif kedua. Selanjutnya di sini kita lihat di alternatif ketiga Winda, nilai disiplinnya sama. Di sini kita menambahkan dari alternatif pertama di pangkat kedua dipangkatkan 2, terus selanjutnya ditambahkan dengan alternatif kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan menghasilkan nilai normalisasi Winda pada disiplin. Semuanya dilakukan hal yang sama pada disiplin komunikasi, prestasi, optimis, dan lama kerja, sehingga mendapatkan nilai normalisasi dari setiap alternatif. Yang terakhir di sini kita menentukan nilai optimasi dari setiap alternatif. Normalisasi kali bobot. Jadi di sini kriteria bobotnya kita bisa lihat yang di pertama bobotnya 0,28, 0,35. Itu kita kasih masuk di kriterianya disiplin. Bobotnya 0,28, komunikasi 0,32, prestasi 0,20, optimis 0,15, lama kerja 0,05. Oke, di sini kita menghitung normalisasi perhitungan nilai optimasi. Yang pertama kita lihat alternatif yang pertama. Di sini J36 sama dengan cos kurang 1 kali C26. Normalisasi alternatif pertama disiplin dikalikan dengan C27, yaitu bobot dari disiplin, bagi C26 dari alternatif normalisasi disiplin yang pertama kali dengan bobot disiplin. Jadi mendapatkan hasil normalisasi bobot dengan disiplin alternatif pertama sehingga mendapatkan hasil dari nilai optimasi normalisasi kali bobot pada alternatif pertama, yaitu alternatif ajari di bagian disiplin kriteria. Selanjutnya di sini kita lihat dari komunikasi dengan bobot 0,32.
komunikasi kita ambil dari cos bagi min 1 dikalikan dengan D26. D26 itu normalisasi komunikasi pada alternatif pertama, dikalikan dengan bobot pada komunikasi 0,32 dibagikan dengan nilai normalisasi komunikasi dan dikali dengan bobot 0,32 dan dihasilkan dengan nilai negatif 0,159. Yang berikut kita lihat dari disiplin normalisasi pada alternatif kedua, yaitu alternatif Yan. Di sini juga sama cara kerjanya, cos sama dengan min 1 kali dengan disiplin normalisasi yang alternatif kedua, alternatif Yan, dikalikan dengan bobot dari disiplin dan mendapatkan hasil 0,1340. Kalau untuk normalisasi kali bobot komunikasi, di sini alternatif kedua, komunikasi normalisasi alternatif kedua Vian dikalikan dengan bobot dari komunikasi, yaitu 0,32 dan mendapatkan hasil dari negatif 0,118. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari kriterianya, disiplin komunikasi prestasi dan optimis serta lama kerja pada alternatif Azhari, Vian, Winda, Alan, Anugrah. Di sini hasil optimasinya, di sini kita pakai rumus sama dengan sum hasil dari baris pertama dari disiplin. Selanjutnya di sini dari nilai optimasi, hasil dari optimasi alternatif pertama. Di sini kita pakai rumus sama dengan sum dari baris pertama kita bagi dengan nilai alternatif. Jadi selanjutnya di sini kita mendapatkan alternatif yang pertama Azhari Singa dengan hasil optimasi 0,0148138. Terus untuk alternatif kedua kita mendapatkan hasil 0,062388189. Jadi hasil perhitungan karyawan terbaik itu kepada Vian dengan nilai optimasi terbesar 0,062388189.